Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil survei sosial ekonomi masyarakat studi kasus di Simo Pemahan Baru, Kota Surabaya, Jawa Timur. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Adinda Maulia Hadi dengan NIM akhir 101, yang kedua Siti Hopipah dengan NIM akhir 127, yang ketiga Zidan Akmal Nafis Jamil dengan NIM akhir 138, dan yang terakhir Dayanti Nakowi dengan NIM akhir 206. Pada bab pertama ada penyajian data. Nah, penyajian data pada bab ini membahas mengenai analisis data yang telah diperoleh dari hasil survei terhadap 8 responden di wilayah Simo Pemahan Baru, RT 09 RW 05, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Di mana data tersebut didapatkan melalui survei sebagai metode pokok guna untuk mendapatkan suatu keputusan yang objektif. Selain itu, metode observasi dan juga dokumentasi digunakan sebagai penunjang untuk melengkapi data yang telah didapatkan. Selanjutnya, dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan responden kami hanya sampai tingkat SMA. Ada beberapa orang yang merupakan lulusan SD dan SMP, sehingga dapat dibuktikan bahwa tingkat pendidikan yang ada di wilayah Simo Pemahan Baru ini tidak merata, sehingga juga banyak warga yang harus bekerja setelah lulus SMA untuk bertahan hidup atau mencari nafkah bagi keluarganya. Dan dari banyaknya responden tersebut, paling rendah berpendapatan sebesar Rp2.080.000 dan yang paling tinggi yaitu sebesar Rp7 juta. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada tabel tentang jenis pekerjaan, di mana yang berdasarkan tabel tersebut disajikan bahwa 25% kepala keluarga itu bekerja sebagai supervisor dan sisanya bekerja sebagai buruh pabrik, tukang bangunan, satpam, jasa salon, kurir, dan pedagang seperti yang sudah dipaparkan di tabel tersebut. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yakni di sini ada tabel tentang jam kerja dan pendapatan selama 1 bulan. Berdasarkan tabel tersebut, jam kerja itu tidak begitu mempengaruhi pendapatan responden, namun jenis pekerjaanlah yang mempengaruhi pendapatannya. Baik, masuk ke slide berikutnya. Dari data survei yang diperoleh dari hasil survei responden, kelompok kami dapat mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di pendapatan responden. Dapat dilihat di data tabel tersebut bahwa pendapatan tertinggi itu mencapai Rp7 juta dan pendapatan terendah ialah sebesar Rp2.080.000. Selisih pendapatan yang diperoleh sangat signifikan dan tingkat konsumsi semua responden dengan pendapatan yang berbeda, namun rata-rata yang dikeluarkan untuk konsumsi sama. Dapat disimpulkan bahwa responden yang berpendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat konsumsi yang cukup rendah, bahkan tidak jauh beda dengan pengeluaran tingkat konsumsi dari responden yang memiliki pendapatan yang paling rendah. Rekomendasi mencari pendapatan tambahan lain agar pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dapat tercukupi sehingga dapat memotivasi anak untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Karena adanya hubungan antara kondisi sosial ekonomi yang kurang mampu atau rendah, dalam hal ini di tingkat pendapatannya selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya. Misalnya, dengan mencari pendapatan tambahan lain agar pemenuhan pendidikan anaknya dapat tercukupi sehingga dapat memotivasi anak untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Yang kedua, mengadakan sebuah koperasi di mana koperasi ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif anggota koperasi dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha bersama. 3. Mengadakan sebuah koperasi di mana koperasi bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif
para anggota koperasi dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha bersama, di mana mengajak para Karang Taruna di Kompleks Simo Perumahan Baru untuk praktek kerja lapang dan menambahkan keterampilan dalam persiapan pencari kerja serta mengadakannya sebuah koperasi yang dimana koperasi ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif anggota koperasi dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha bersama. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kepemimpinan anggota. Selain itu, juga peningkatan ekonomi bisa memberikan peluang kepada masyarakat komplek untuk meningkatkan pendapatan dan kondisi ekonomi mereka melalui kegiatan seperti pertanian, peternakan, kerajinan, atau usaha-usaha lain. Selanjutnya, yang keempat, memberikan edukasi mengenai perkembangan karakter anak, sehingga generasi muda yang ada mampu memiliki sebuah kemampuan dalam beradaptasi serta berinteraksi dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Maksud memberikan edukasi ini mengenai perkembangan karakter anak di Kompleks Simo Perumahan Baru yang direalisasikan di sekitar kompleks, sehingga generasi muda yang ada di Kompleks Simo Perumahan Baru mampu memiliki sebuah kemampuan dalam beradaptasi serta berinteraksi dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Dan yang terakhir, memanfaatkan potensi yang ada untuk bisa menghasilkan sebuah pemasukan ekonomi melalui UMKM yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar dan berada di dalam pengawasan pemerintahan Kota Surabaya. Yang memanfaatkan potensi Kompleks Simo Perumahan Baru untuk bisa menghasilkan sebuah pemasukan ekonomi ini melalui dari UMKM yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar dan berada dalam pengawasan pemerintah Kota Surabaya. Demikian presentasi hasil survei dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.